Ibu masih sempat hadir di Ahad yang kelima karena oleh panitia katanya Ahad kelima itu yang isi mubalek lokal. Jadi ini saya dapat jatah oleh panitia suruh ngisi pengajian. Nah, oleh karena itu ini kami mohon maaf yang dari luar jangan kecewa nanti. Ini yang dari luar nanti kecewa, wah jebule gur ketemu karo mubalek etan kono lah ini nanti membawa wah naono somben rata mangkat wae, jangan gitu. Ini hanya kalau Ahad kelima itu kan dulu sudah disampaikan oleh panitia bahwasanya yang ngisi mubalek lokal gitu. Lah oleh karena itu kebetulan kemarin Pak Santoso memberitahu saya Pak Amir ini sampai jatah lagi ngisi. Oh ya insya Allah siap, saya bilang begitu. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi alhamdulillah syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada malam hari ini kita masih dianugerahi oleh Allah berupa iman dan Islam yang ada pada dada kita masing-masing masih bertahan. Jadi kalau dulu itu corona menakutkan, sekarang orang batuk sudah tidak jadi takut lagi. Saya itu sudah batuk hampir 2 bulan. Sudah saya bawa ke dokter spesialis paru-paru di rumah sakit itu, kontrol setiap bulan. Dites, kata paru-parunya, kata dokter paru-parunya masih bagus seumuran bapak. Tapi batuk ya orang mari-mari gitu. Jadi tapi kadang-kadang saya bersyukur, alhamdulillah batuk itu akan membawa saya ke surga kalau saya itu sabar dengan batuk itu ora mengeluh, ora ngresula karo Gusti Allah. Jadi oleh karena itu bapak-bapak, kalau kita sakit jangan ngresula kepada Allah. Kita supaya banyak beristighfar saja. Jadi batuk alhamdulillah, astagfirullah gitu. Jadi jangan sampai kita waktu kok ya mari dan tidak, itu saya pikir kodarnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya jelas di rongsen sudah di rumah sakit UNS itu di rongsen. Hasil rongsennya kata dokter spesialis paru-paru bagus Pak, ndak ada kelainan. Tapi batuk saya kok sudah lama ndak sembuh-sembuh ya Dok. Ya enggak apa-apa, sabar saja. Tapi ya memang asalkan habis kontrol dikasih obat, paling kan obat batuk itu hanya 5 hari kalau dokter spesialis itu. Habis itu jadi ya mari 5 hari itu mari. Tapi habis itu lagi batuk lagi. Ya Allah, ini alhamdulillah. Jadi barangkali memang penyakit bawaan kalau sudah tua itu. Padahal yang lebih tua dari saya barangkali banyak ini diantara jamaah ini. Saya itu baru 70 tahun Pak. Tapi wis rasane itu awak ya wis ra kaya ndek jemben zamane nom gitu. Jadi kalau pada waktu muda ngono tangi turu jenggirat itu ndak apa-apa. Sekarang tangi turu yang ngeluk geger. Usap-usap meripat wae, mripate cek blawur. Nah, itu jadi ini tanda-tanda memang ya kalau orang itu sudah mendekati. Makanya tadi saya bacakan di surat Al-Insyikok kalau tidak keliru, ya ayyuhal insan, he manusia, innaka kadihun ila rabbika hadhang famulaki. Bahwa kita semuanya ini hidup di dunia ini menuju kepada disuruh bekerja atau disuruh beribadah, suruh beramal di dunia ini yang kita itu besok akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kita tidak ada yang menolak bahwa kita besok itu pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bapak-bapak, saya kemarin membaca di media sosial. Ini hadisnya saya dapatkan di media sosial, tapi hadisnya tidak ada bahasa Arabnya, hanya diterjemahkan saja. Mengatakan bahwasanya orang yang diberi kelebihan umur 70 tahun sampai 60 tahun sampai 70 tahun, mereka kok tidak ada peningkatan di dalam ibadahnya, itu jangan-jangan besok kata Rasul itu orang itu akan mendapatkan azab di akhirat.
Padahal jamaah yang berbahagia umur 60 sampai 70 itu kan kata Rasul itu kan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi seperti saya memang juga suka kadang-kadang kalau malam itu deg-degan. Apa ya wis cedak tenan wong wis 70 apa kerek pirang sasingkas itu. Jadi ya tapi ya alhamdulillah bangun tidur istilahnya bangun malam. Saya itu kalau jam 9 itu biasanya sudah tidur. Tapi jam 11 mesti bangun. Turas ke belakang. Tidur lagi, istighfar sampai tidur. Kemudian nanti jam setengah 1 bangun lagi. Jadi suatu malam itu kadang-kadang 4-5 kali bangun. Jadi rupanya kita memang diingatkan oleh Allah, kowe aki istighfar umurmu jojo kerek mbuh pirang dino wae, barangkali kan begitu. Sehingga alhamdulillah jadi rupanya memang Allah memberi nikmat supaya banyak beristighfar. Jadi kalau kita itu sudah umur 60 tahun kita tidak ada peningkatan ibadah kita, itu jangan-jangan kita nanti akan dapat su'ul khotimah bukan husnul khotimah, karena umurnya sudah umur maksimal kata Rasul, tapi ternyata tidak ada peningkatan ibadahnya. Jamaah ya ora tahu ketok koteke gur kolo-kolo ini kan bisa jadi kemudian subuh kolo-kolo ketok kolo-kolo hilang. Lah ini kan padahal amal yang dinyatakan oleh Rasul, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang ajak. Jadi kita itu supaya bertahan, jangan sampai istilahnya itu setelah kita ikrar di dalam hati kita itu bismillah, saya akan memperbaiki diri kita, menyiapkan hari esok kita. Karena jemaah yang berbahagia, kalau yang umur 60 sampai 70 tahun kok ternyata tidak ingat bahwasanya kita itu akan kembali menghadap Allah, maka tentu ini kan sangat rugi sekali. Karena bagaimanapun ini kondisi yang kita pasti akan hadapi, karena di dalam Ali Imran 185 itu kan Allah mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Jadi Allah mengingatkan kita, setiap yang mempunyai nyawa pasti akan mati. Besok akan disempurnakan amal-amal kita. Jadi jamaah yang hadir dari Jetis datang ke sini untuk menengok taman surganya Allah, itu besok akan dibalas lunas besok di akhirat ya. Cuma persoalannya itu balasannya lunas itu masih besok. Lah itulah berbeda dengan tenan iki aku dari balik tenanan tuh lagi. Jadi jamaah yang berbahagia, besok itu kata Allah akan disempurnakan amal kita. Jadi balasan itu akan sempurna, dibayar lunas oleh Allah besok di akhirat. Persoalannya memang di akhirat kan berbeda dengan hidup kita ini. Kalau saat sekarang ini dikipiti dengan uang merah, itu orang suka kadang-kadang wah ya tertarik itu. Jadi kita sekalian ini supaya ingat betul bahwasannya yang merah itu hanya akan bisa kita nikmati di dunia ini saja. Jadi yang setiap hari cekelane duit merah-merah amargo bisnis ya boleh, memang kita boleh mencari di dunia ini, tapi jangan sampai lupa jamaah kita ke masjid itu, jangan sampai lupa gitu loh. Sebab kalau kita itu cekelane duit merah-merah tapi ternyata kita lupa oleh jamaah, waduh masya Allah itu hanya akan dapat dunia toh, di akhirat empuh. Tapi kalau kita itu cari dunia seperti apa yang dipesankan
apa di dalam pepatah Arab bahwasannya apa ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa malil akhiratika ka'annaka ta'isu ghoda. Jadi kalau kita itu pas sedang beribadah krungu azan itu nggak cepet-cepet mangkat yang masjid, khawatir jangan-jangan nanti saya ditabrak motor nong dalan mati gitu loh. Jadi panjang masjid saya kan nyabrang jalan ngati-hati nih, so kadang-kadang nyoba jegagi itu karena konggon pedunan yang dari jalan dari selatan itu kan rada belok, jadi so kadang-kadang ngerti ya jegagi itu. Nah, jegagi ono so kadang-kadang kan, wah alhamdulillah nak selamat itu ya, alhamdulillah berarti urung jatahku gitu. Tapi kalau jatahnya itu ya tekan tenan kok itu kok karena memang sudah jatahnya gitu. Kalau sudah saatnya kan di dalam umur kita itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Oleh karena itu jangan sampai yang jamaah yang sudah paten setiap apa salat fardu datang jangan sampai gotang gitu. Yang datangnya apa itu kolo-kolo itu ketok kadang-kadang ngetok kadang-kadang ndak ajekilah. Karena kita itu betul umur kita itu tidak ada yang tahu. Kata Allah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan ya tidak bisa dimundurkan. Jatah kita itu sudah pas. Tidak ada jatah kok apa seperti istilahnya di dunia ono molor-molor ono seperti waktu yang kita nikmati misalkan kencan ono molor itu kan kita sudah biasa. Tapi Allah besok tidak ada molor sedikit pun. Kalau sudah sampai saatnya ya sudah pasti itu. Karena kata Allah la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan ya rasa diundur ke pas. Nah, oleh karena itu karena apa panggilan ini rahasia Allah, tidak ada yang diberitahu. Seandainya diberitahu isyaratnya kan hanya sakit paling itu. Kalau yang sudah tua-tua seperti saya itu kan sudah komorbid, gula ya sudah tinggi. Jadi ini apa dikasih wedang seperti ini so kadang-kadang saya ya ini panitiane ya pinter, tapi ini Mas Kamso dikasih le mineral, jadi berarti Pak Amir nak ora tahu ngombe wedang ya ngombe sing putih anan begitu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, karena kita itu pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita persiapkan mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin di masjid ini kan sudah saya sampaikan ayul a'mal, amal yang dicintai oleh Allah. Ditanyakan oleh sahabat di dalam apa? Di dalam hadisnya dinyatakan bahwasanya ayul a'mali ya Rasulullah. Ini saya bukakan hadisnya. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah. Aku pernah bertanya kepada Nabi, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Ada 3 hal yang dicintai oleh Allah. Yang pertama itu sholat pada waktunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang masih diberi kesehatan, mari kita gunakan sehat kita itu untuk menghadiri panggilan Allah kalau kita sudah dipanggil azan oleh muazin. Kemudian yang kedua yang dinyatakan Rasulullah yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini bagi yang masih punya orang tua supaya jangan lupa berbakti kepada ibu bapaknya. Seperti saya tuh wis gelo seran duwe bapak ibu, demen zamane jek sugeng ya le mulih guru seminggu sepisan, banyak tak gas-gas saiki kok ya demen pamane apa
seminggu ping pindho tak kira jane ya iso ning kok ya ngopo ndek men ya seminggu gur pisan nak minggu tok wae le mulih gitu. Tapi kan menyesal itu biasanya kan kalau sudah selesai terjadi. Bantang wis ranti bapak ibu ngono ya sok kadang-kadang kangen dinasehati. Kalau sudah tidak punya bapak ibu tidak pernah dapat nasihat lagi. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita masih punya kedua orang tua, supaya jangan lupa kita selalu silaturahmi kepada orang tua kita. Jangan sampai kita itu malas untuk silaturahmi kepada kedua orang tua, karena di dalam hadis Rasul itu dinyatakan rohima anfu, orang yang sangat rugi kalau kita itu masih punya orang tua tetapi tidak mampu mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah. Jadi dinyatakan rohima anfu, orang yang sangat rugi kita masih punya orang tua ternyata tidak mampu mengantarkan kita mendapatkan surga, karena bakti kita kepada orang tua itu akan mengantarkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya mengajak kepada jamaah yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Tapi so kadang-kadang kalau saya itu mau menasehati anak-anak saya, kalian itu mumpung saya masih hidup, kalian itu datang-datang sregep-sregep datang ke tempat saya. Itu so kadang-kadang juga perkewo apa? Wah, ini paling bapak kuwi iki sudah pengen didatangi itu. Padahal kan kalau yang dari Gunung Kidul itu sudah so kadang-kadang ya seminggu, so kadang-kadang 2 minggu baru pulang. Wis seneng. Apalagi kalau kita itu rumah kita dekat dengan orang tua kita, setiap hari bergaul dengan orang tua kita, berbakti dengan kedua orang tua kita, kita perhatikan kebutuhan orang tua kita, saya yakin itu orang tua kita akan senang sekali sama kita. Kalau yang rumahnya jauh ya barangkali disempatkanlah entah sebulan sekali, tapi kalau orang yang sibuk kadang-kadang sebulan sekali ya enggak sempat. Karena pada waktu saya masih kerja dulu itu kadang-kadang itu kalau enggak menyempatkan, tapi kalau saya pada waktu masih punya orang tua itu setiap minggu memang saya pulang itu, setiap hari Ahad pulang. Kadang-kadang kalau pas ada keluarga yang punya kerja ya pulang bar mulih meneh, itu enggak apa-apa itu. Tetapi kalau kita memerintahkan kepada anak-anak kita, kadang-kadang ya wah ini bapakku iki saiki mandang tuwa rek neko-neko ndek men ora tau dipilih ora apa-apa, saiki pendak minggu kon mulih padahal omahku adoh. Kadang-kadang kan juga begitu. Nah, oleh karena itulah jamaah yang berbahagia yang masih punya orang tua, saya anjurkan marilah tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan sampai kita sakiti hatinya. Mudah-mudahan dengan bakti bapak-bapak dan ibu-ibu kepada orang tua masing-masing akan mengantarkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang berbahagia, jadi berkaitan dengan hadis yang tadi saya baca, ismasi tafa innaka mayyitun. Ini hadis ini saya dapatkan pada waktu saya masih muda, pengajian di Penumping. Ini pernah disampaikan oleh almarhum Pak Abdullah Sungkar. Ini yang saya dengar dulu pertama kali ini, yaitu setelah membaca ayat di surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika hadhan famulaqih. Ini malaikat Jibril turun menghampiri Rasul, ya Muhammad ismasi tafa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah sesukamu,
karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi kita itu disuruh hidup sesuka kita. Makanya kita itu rahmatnya Allah itu dibentangkan. Kan kalau kita baca di hadis qudsi itu Allah menciptakan 100 kenikmatan. Yang satu kenikmatan diturunkan ke bumi, yang 99 itu ditahan di arsy Allah, tidak diberikan ke bumi. Yang satu ini diberikan kepada semua manusia, karena semua orang, entah orang itu beriman, entah kafir, entah ragu-ragu, semua dikasih oleh Allah. Jadi istilahnya itu, orang yang tidak beriman itu kadang-kadang diberi oleh Allah, itu rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak keliru ini, saya pernah membaca tafsirnya Buya Hamka di tafsirnya. Dulu di masjid sini punya tafsir Buya Hamka, tapi entah hilang semuanya, tidak ada yang ngerawat, atau mungkin dirawat orang di rumahnya masing-masing sehingga tidak ada itu sekarang. Dulu ada itu. Jadi di dalam menafsirkan Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, jadi sifatnya Rahman dan Rahimnya Allah itu, Rahmannya diberikan kepada manusia di dunia ini, Rahimnya itu hanya besok diberikan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan dapat kasih sayangnya Allah besok di akhirat, diberi kenikmatan yang diciptakan 99 yang diberikan oleh Allah itu akan diberikan kepada orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita semuanya kan dijanjikan oleh Nabi kita itu semuanya besok dapat surga. Kan di dalam hadis sahih kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku kujamin masuk surga. Ilaman aba. Pada waktu sahabat bertanya, ya Rasul, apa ada orang yang enggan masuk surga? Nabi tidak menjawab iya dan tidak, tapi penjelasannya Nabi, waman ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat mengikuti apa yang kuajarkan dia akan masuk surga. Tapi waman asoni, siapa yang males, siapa yang ragu-ragu, siapa yang enggan, fakot aba, dia tidak mendapatkan jaminanku, kata Rasul. Lah oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, kita di dunia ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat ini tidak setiap terus kita dapatkan sehat. Mumpung kita masih sehat, mari kita tetap bersemangat. Jadi saya berterima kasih pada jamaah. Jadi setiap malam Rebu pengajian kita ini tetap bersemarak. Nah ini harapan kami, mudah-mudahan ini taman surga yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Tapi mudah-mudahan juga memberikan penyemangat bagi diri kita semuanya. Jadi yang jamaahnya ketoke gur kolo-kolo gitu, sekarang mari kita aktifkan jamaah yang di masjid kita masing-masing lah, karena saya tahu ini kan masjidnya jauh, ada yang dari Muhajirin, ada yang dari Jetis, ada yang dari Ngrian, ada yang dari Blimbingan. Jadi tapi mari kita berusaha untuk berusaha maksimal untuk menjalankan, karena tadi amal yang dicintai oleh Allah itu salat pada waktunya. Salat pada waktunya itu maksudnya kita laki-laki itu jamaah di masjid. Berkali-kali para mubalek menyampaikan bahwa jamaah itu bagi laki-laki wajibnya di masjid. Kalau ibu-ibu itu boleh di rumah, tetapi ke masjid ya ndak apa-apa gitu loh. Ya jalan, setiap jalan kita ke masjid kan mendapatkan pahala gitu. Dan kalau ibu-ibu hanya terkungkung di rumah terus
kasihan akan tambahnya ilmu kapan gitu kalau ndak ngaji mampir ke taman surganya Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Kemudian yang terakhir amal yang dicintai oleh Allah yaitu jihadu fisabilillah. Yang ketiga itu jihad. Jadi kalau kita dengarkan pengajiannya almarhum Pak Haji Dr. Andes Sukino dulu kan datang pengajian Ahad pagi itu kan jihad fisabilillah. Jadi termasuk bapak-bapak hadir ngaji ini berarti juga jihad fisabilillah. Oleh karena itu kita harus tetap bersungguh-sungguh. Tapi sebaik-baik kita berjihad adalah kita amalkan. Jadi kita ngaji itu supaya semampu kita amalkan sebaik-baiknya. Jadi supaya benar-benar bermanfaat itu kalau kita laksanakan dengan masih lama. Kemudian kalau kaitannya dengan hadis yang ismasi tafa innaka mayitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Jadi kita itu hidup disuruh oleh malaikat Jibril itu sesuka kita, tapi ya suruh ingat bahwa kita itu pasti akan mati. Nak mati itu akan putus. Jadi kan dinyatakan bahwasannya idza matabnu adam ing qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi anak Adam itu kalau sudah mati khotok, putus, tidak bisa beramal kecuali 3 hal. Yang pertama sodakotin jariyatin, sodakoh kita ibu-ibu, bapak-bapak Masjid Nurul Iman mau bangun ini belum apa-apa. Di atas itu besinya sudah siap, tapi ternyata belum juga dijereng-jereng. Ya, saya panitia juga belum mendapatkan uang. Nah, oleh karena itu barangkali kalau ada longgar Bapak Ibu, ya tapi ini jenenge longgar dunya ngono kuwi goleki longgar ya barangkali memang ya ndak gampang gitu loh. Nah, tapi saya yakin seperti saya dengar walaupun saya juga belum bisa, SMP Muhammadiyah 7 Colomadu itu membangun masjid membutuhkan dana 1,6 miliar. Itu hanya membutuhkan orang 1.600 orang. Karena diharapkan satu orang infak 1 juta aja. Enggak usah banyak-banyak. Jadi kan 1 juta kali 1.600 kan sudah 600 juta. 1 miliar 600. Ya, kalau sudah 1 miliar, tapi saya sendiri juga belum ikut. Karena apa? Saya itu memandang airmu adalah airmu ya ora jalan, bisnisnya ora jalan. Kemudian gajinya ya cukup untuk makan. Kalau dulu pada waktu airmu jalan itu berani infak karena keuntungan bisa diinfakkan untuk berjuang. Sekarang macet, ya itu rezekinya Allah barangkali memang sedikit ya ora apa-apa gitu. Nah, sehingga kemarin katanya anak-anak muda itu mau membeli ambulan. Nah, saya nyicil 6 bulan, masih kurang 3 bulan lagi. Jadi arep melu bangun SMP Muhammadiyah 7 dicicil, katanya boleh dicicil 1 juta jane ya hanya 5 bulan jane 200.000 itu jane. Tapi saya harga nyicil itu baru arep tuku mobil ambulan katanya, entah jadi atau tidak itu nanti. Tapi anak-anak muda itu nak semangat biasanya ya jadi itu. Nah, oleh karena itu monggo bapak-bapak barangkali yang sudah longgar bisa ikut andil membangun Masjid Nurul Iman, entah sebulan
bisa nyelengi 500 banyak loh itu, kalau 1 tahun ya sudah 6 juta kok, ya alhamdulillah itu kan gitu. Barangkali dalam waktu yang tidak akan lama lagi insya Allah akan bisa terbangun lagi gitu. Kemudian yang kedua, wahbib mansi tafa'in naka mufarrikun, cintailah yang kamu suka, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, adik-adik, kita semuanya ini hidup disuruh mencintai apa yang kita suka. Jadi kalau saat sekarang anak-anak apa baru mobilnya ketek ini, tapi saya dengar saya baca di media sosial ada anak yang matanya dioperasi sampai buta gara-gara ketatap itu loh. Jadi ini kan kasihan, makanya kadang-kadang ya seperti permainan seperti itu yang bisa barangkali hanya anak muda sama anak-anak ya. Saya pernah mencoba di rumah itu, ada entah yang punya cucu saya, entah keponakan saya itu punya etek-etek itu, nyoba ya ra iso ki ya. Jadi ya wis tuwa kon nyoba dolanane cah cilik ora patut, saya bilang. Akhirnya ya ndak pernah saya singgung, walaupun hanya nganggur gitu ora digunake, saya ya ndak pernah nyoba lagi itu. Jadi yo ini spesialis untuk anak-anak muda sama anak-anak kecil yang pinter menjalankan. Sing wong tua ngono nyawang wae karena gitu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, apa yang kita cintai itu boleh kita cintai, tetapi kita sadar bahwasanya kita akan berpisah dengan yang kita cintai. Jadi bapak-bapak, kita punya istri yang muda-muda barangkali wis ngincer sisian, boleh, tetapi supaya sesuai dengan syariat itu. Jadi kalau bapak-bapak mencintai istrinya boleh, karena memang itu istri kita, tetapi jangan sampai cinta kita kepada istri kita itu menjadikan cinta kita kepada Allah lebih kita utamakan cinta kepada istri daripada cinta kepada Allah. Karena Allah dan Rasulnya ini adalah yang paling utama, dan dinyatakan di dalam kata hikmah bahwasanya orang yang akan bisa menikmati istilahnya itu nikmatnya iman itu adalah jika Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada yang lainnya. Jadi kalau sudah kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya itu melebihi daripada cinta kita kepada yang lainnya, insya Allah kita akan mampu mendapatkan kenikmatan manisnya iman. Kemudian yang terakhir yaitu wa'mal masita fa innaka majziyum bi. Kita itu disuruh beramal semau kita, tetapi kita harus sadar bahwa amal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lakukan itu besok pasti akan dibayar lunas oleh Allah. Makanya tadi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan amal kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita semuanya ini apa yang kita lakukan, ibadah kita, sedekah kita, istilahnya itu baik kita dengan sesama hidup atau sesama tetangga kita, itu sesungguhnya semuanya besok akan mendapatkan bayaran lunas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semuanya pasti besok akan mendapatkan amal kita. Makanya di surat Al-Insyiqaq tadi itu, besok itu siapa yang mendapatkan catatan amal dari sisi kanan, maka dia akan tersenyum, karena
akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang ringan. Tapi siapa yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri, jadi ini sesungguhnya besok di akhirat itu pada waktu pertanyaan di mahsyar itu kan tinggal kita itu nengok catatan amal kita. Kalau dapat catatan amal dari kanan, insya Allah kita dinyatakan oleh Allah ringan pertanyaannya. Karena apa? Karena banyak amal yang baik. Tapi siapa yang besok itu mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri kita, maka kita akan mengucap celaka aku. Jadi rupanya besok di akhirat itu sudah gampang titik aneh kalau siapa yang besok di saat catatan amal diberikan kepada kita masing-masing itu sudah akan nampak siapa yang dapat catatan amal dari sisi kanan, maka insya Allah kita akan ringan hisab kita. Oleh karena itu kepada jamaah yang berbahagia, mari kita berusaha memohon kehadirat Allah. Jadi jangan lupa di setiap habis salat atau di akhir salat itu kita selalu memohon kehadirat Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Jadi itu doa yang barangkali bagi yang khususnya yang sudah tua-tua itu dimohon betul itu. Kemudian juga jangan lupa kita memohon surganya Allah. Jadi kalau Rasul itu kan ngajari yang kita sering baca di waktu tarwih itu, Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini dibaca tapi kita itu macane guna Ramadan. Nah ini keliru mestinya. Kita itu setiap habis salat itu kudune njaluk, ya Allah berikanlah kepada kami surgamu dan jauhkanlah besok aku dari si nerakamu. Mestinya begitu. Jadi setiap salat itu dibaca Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada waktu subuh kita juga sudah diajari Ustadz Furqon, yaitu doanya istri Fir'aun, Robib li indaka baitan fil jannah. Jadi ya Allah bangunkanlah aku rumah di surga di sisimu. Jadi ini juga doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai yang, terutama saya meminta kepada yang sudah tua-tua itu lah arep golek apa meneh nek ra njaluk swarga karo Gusti Allah, sing arti njaluk apa ana njaluk neraka gitu ya ora kuat seperti saya ngono ki. Ning nek arep njaluk swarga jane ya amale urung patut itu jane. Lah gimana? Wong apa kuwi nak bengi tahajud ngono ki sok kadang-kadang ya ora genep 11. Nangot ya itu 11, nangot ya itu 11. Berarti kan sok kadang-kadang ora iso ajek 11 ngono ora iso. Nah, karena apa? Mripate yo ngantuk, rasa kesel, males. Nah, itulah hidup manusia seperti itu. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ini terima kasih Pak Santoso sampeyan wis dawuh kalih kula ini tugas kula pun kula sampaikan, mugi-mugi saged dipun tampi kalih jamaah. Terutama harapan saya itu yang sudah sepuh-sepuh lah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Sing sepuh kuwi wis orang eneng separuh meneh seperti saya ndak mengharapkan 70 tahun kas, ndak mengharapkan. Wis paringane Gusti Allah sepiro tak tompo. Ning jalukku setiap saya salat Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Yang saya minta itu. Jadi nak mati ngono iki muga-muga sok ben tenan diparingi karo Gusti Allah husnul khotimah dan kita semuanya mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri
Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.